Salam dan bahagia Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Happy Bertalina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil analisis saya terkait tugas sesi 2 tentang integrasi teknologi dalam pendidikan dasar pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun cakupan bahasan pada sesi ini adalah yang pertama, pendapat saya mengenai penggunaan AI, Artificial Intelligence, beserta kelemahan dan kelebihannya. Yang kedua adalah pengalaman penggunaan AI dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Dan yang ketiga adalah pendapat mengenai video a day made of glass 2. Yang kedua adalah kelebihan dan kelemahan ChatGPT. ChatGPT merupakan jenis produk teknologi dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI yang menggunakan prinsip kerja chatbot. Chatbot itu sendiri merupakan program komputer yang mensimulasikan percakapan manusia antara manusia itu sendiri dengan program komputer, di mana manusia akan membuka percakapan terkait suatu hal yang nantinya akan direspon oleh program komputer itu sendiri. Ada beberapa kelebihan terkait penggunaan ChatGPT menurut Suhar Mawan 2024. Yang pertama, ChatGPT akan menggunakan tata bahasa yang mudah dimengerti atau human friendly. Maksudnya adalah ketika manusia membuka percakapan terkait suatu hal, ChatGPT akan meresponnya dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh manusia itu sendiri. Yang kedua adalah memberikan jawaban yang cepat dan responsif. Ketika manusia memberikan pertanyaan ataupun percakapan berupa informasi atau pertanyaan kepada ChatGPT. Ketiga, kelebihannya adalah menyaring pertanyaan negatif, menjelaskan hal buruk dari tindakan tersebut. Maksudnya adalah ChatGPT akan menolak dan memberitahukan bahwa percakapan yang manusia lakukan, yang manusia buka dalam ChatGPT adalah pertanyaan yang negatif dan tidak mengandung unsur-unsur yang positif, ataupun ketika dijelaskan ataupun dibahas akan memperburuk suasana ataupun tindakan seseorang. Adapun kelemahan dari ChatGPT yang juga menurut Suhar Mawan 2024 adalah yang pertama, memiliki pemahaman yang terbatas. Jadi ChatGPT akan merespon dan menjawab apa yang ditanyakan saja. Nah, yang kedua adalah mengumpulkan semua informasi namun belum akurat. Jadi informasi yang didapat adalah semua informasi yang bisa dicari yang sudah pernah ada dalam pencarian sebelumnya. Sehingga keakuratan ataupun kebenaran dari informasi tersebut itu perlu dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga adalah respon yang dikeluarkan oleh ChatGPT dapat mengandung isu privasi atau kebocoran data. Hal ini bisa disebabkan ketika manusia membuka percakapan yang memberikan data pribadi seseorang, sehingga nantinya akan merespon kebocoran data ketika penggunaannya dilakukan pada kondisi yang lain. Nah, berdasarkan kelemahan dan kelebihan itu, adapun tantangan manusia sebagai pengguna ChatGPT adalah yang pertama, manusia harus kreatif dan sistematif, terutama dalam menyusun prompt-prompt yang akan diberikan kepada ChatGPT, sehingga hasil ataupun respon yang dihasilkan oleh ChatGPT itu dapat menjawab apa yang kita tanyakan. Yang kedua adalah manusia juga harus berpikir kritis dan menguji kebenaran-kebenaran yang dihasilkan oleh ChatGPT itu sendiri. Hal ini dikarenakan karena informasi yang diberikan ChatGPT itu belum akurat. Yang ketiga adalah manusia juga harus berhati-hati dalam menggunakan ChatGPT. Hal ini dikarenakan karena ketika manusia salah memberikan informasi atau data, maka akan berakibat adanya kebocoran data yang nantinya akan merugikan pengguna itu sendiri atau manusia yang lain. Berdasarkan kelebihan dan kelemahan penggunaan ChatGPT, ada dampak yang diterima oleh guru dan murid. Menurut Tasya dan Dwinta 2025, dampak bagi guru secara positif adalah mempermudah tugas guru dalam mengerjakan administrasi kelas dan perangkat ajar. Karena nantinya ChatGPT akan memberikan banyak referensi dan ide-ide yang inovatif untuk merancang pembelajaran dan merancang administrasi kelas.
Dampak negatif dari adanya penggunaan ChatGPT adalah guru sulit menilai originalitas dari tugas murid karena murid sudah mulai menggunakan ChatGPT dalam mengerjakan tugas. Sementara dampak positif dari murid adalah membantu untuk meningkatkan pemahaman murid setelah belajar di kelas dan membantu murid dalam mengerjakan tugas di rumah. Dan juga dampak negatifnya adalah karena sering menggunakan ChatGPT, murid jadi tergantung pada AI atau ChatGPT dan akhirnya malas berpikir secara kritis dengan mandiri. Sehingga dari dampak positif guru dan murid serta dampak negatif guru dan murid, maka perlu adanya penanaman nilai karakter pada murid. Selain itu, guru juga harus memodifikasi dan mengembangkan kreativitasnya dalam merancang dan menghadirkan pembelajaran yang inovatif. Adapun pengalaman saya saat menggunakan AI dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah adalah yang pertama, saya dapat mencari ide pembelajaran yang aktif dan inovatif. Misalnya ketika saya ingin mengajarkan gerak rotasi bumi dan bulan, saya dapat mencari referensi jenis kegiatan yang sesuai dengan karakteristik murid melalui ChatGPT. Yang kedua adalah mencari informasi tentang sesuatu lebih cepat dan responsif. Terkait mencari informasi ini perlu juga dibuktikan kebenarannya karena data ataupun informasi yang dihasilkan dari ChatGPT belum tentu akurat kebenarannya. Yang ketiga adalah saya juga dapat merancang soal evaluasi beserta rubrik penilaiannya. Misalnya ketika saya ingin mengevaluasi kemampuan murid terkait mengidentifikasi majas, maka saya akan menuliskan prompt di mana saya ingin anak-anak dapat mengidentifikasikan kalimat berdasarkan jenis majasnya. Yang terakhir adalah berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang program kokurikuler di sekolah. Perlu adanya kolaborasi dari para guru. Maka ketika saya ingin membuat rancangannya terkait pembelajaran kokurikuler ini, kami saling berkolaborasi dan saling berdiskusi dengan menuliskan prompt yang tepat di ChatGPT sehingga kita menemukan ide-ide kegiatan yang inovatif terkait program kokurikuler yang kita akan rancang. Bagian yang ketiga adalah refleksi video dengan judul A Day Made of Glass Tube. Pada video ini terlihat bahwa kehidupan teknologi di masa yang akan datang serba canggih dan menggunakan alat-alat digital. Teknologi yang paling banyak ditemui dalam video tersebut adalah augmented reality. Nah, kehidupan seperti ini tuh memberikan manfaat. Yang pertama, mempermudah aktivitas manusia. Yang kedua, di bidang pendidikan, pembelajaran di kelas lebih menarik. Yang ketiga, di bidang kesehatan akan mempermudah diagnosis. Yang keempat adalah dapat membuat orang lebih mudah berbagi informasi secara digital. Nah, untuk dapat menghadapi dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan teknologi yang serba instan dan canggih seperti pada video, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh guru. Yang pertama, guru harus terbuka, terus belajar dan berkembang. Ketika ada teknologi yang baru muncul, guru harus mau belajar untuk membuka diri dan belajar untuk mengetahui hal tersebut. Lalu kemudian yang kedua, berkomitmen untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran sehingga nantinya akan tercipta budaya teknologi di dalam kelas masing-masing. Yang ketiga adalah mengembangkan skill atau kemampuan murid terhadap teknologi. Jadi ketika guru sudah memiliki skill yang baik dalam teknologi, guru juga perlu menerapkan itu di kelas supaya murid juga terpacu dan terdorong untuk juga menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sehingga nantinya selanjutnya adalah guru akan berkolaborasi dengan guru yang lain sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang serba digital namun juga bermanfaat bagi guru, murid, dan seluruh warga sekolah. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam menyusun tugas sesi 4 ini. Demikianlah paparan presentasi dari tugas sesi 4 yang sudah dibuat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Kiranya presentasi yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.